Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan sambung bab yang ketiga, ayat 9 hingga ke-21 dengan tajuk ini, Ular Tembaga dan Anak Manusia. Mari kita baca dari ayat yang ke-9. Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal syurgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke syurga selain daripada Dia yang telah turun dari syurga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Teks ini menyambung perbualan antara Yesus dan Nikodemus yang telah kita lihat sebelum ini. Yesus telah memberitahu Nikodemus bahwa dia harus mengalami kelahiran baru, dilahir kembali. Kelahiran baru ini hanya boleh dibawa oleh Roh Kudus, yaitu kelahiran secara rohania yang dari dalaman. Ya, namun Nikodemus sepertinya belum yakin sepenuh dengan apa yang dijelaskan Yesus dalam ayat 9 ini. Ya, Yesus akan menjelaskan betapa pentingnya seorang harus percaya kalau ia mau selamat dan dilepaskan dari penghakiman Tuhan. Jadi soalan edisi ini, yang pertama, apa kaitan Musa yang meninggikan ular di padang gurun dengan Anak Manusia yang harus ditinggikan? Yang kedua,
Bagaimana ayat 15 hingga ke 21 dapat menolak kepercayaan takdir Tuhan yang mengatakan bahwa Allah mentakdirkan siapa yang akan selamat dan siapa yang akan dibinasakan. Soalan ketiga, apakah implikasi dan akibatnya orang yang percaya dan yang tidak percaya? Apa akibatnya jika seorang itu terus menolak terang dan berbuat jahat? Nah, untuk soalan yang pertama, Yohanes merujuk kepada cerita di Bilangan 21 ayat 4 hingga ke 9. Bilangan 21 yang mana bangsa Israel telah mati sebahagiannya karena dipagut ular karena penghakiman Tuhan atas mereka yang melawan kata-kata Tuhan. Ya, untuk menghentikan kematian yang disebabkan oleh pagutan ular, ya mereka harus memandang kepada ular tembaga yang telah ditinggikan pada sebuah tiang. Nah, Bilangan 21 ayat 9 mengatakan begini. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Maka mereka dapat diselamatkan dari dosa dan hidup, yaitu diselamatkan dari kematian, hanya dengan melihat kepada tiang ular tembaga. Dan tiang ular tembaga itu adalah suatu gambaran yang merujuk kepada Tuhan Yesus yang juga akan ditinggikan pada tiang kayu salib. Tuhan Yesus tidak berdosa, tetapi dia telah menanggung dosa kita. Yesus menanggung dosa tanpa menjadi seorang yang berdosa. Yesus tetap sempurna. Dan karena itu dapat menjadi korban yang sempurna menghapus dosa. Amin. Nah, perhatikan juga dalam Bilangan 21 ayat 9 ini, sesiapa yang melihat kepada ular tembaga itu akan hidup. Itu memandang kepada ular tembaga itu. Mereka tidak perlu melakukan apa-apa. Mereka hanya perlu percaya dan hanya melihat. Nah, walaupun tindakan itu tidak masuk akal, tetapi sekiranya mereka percaya, mereka memandang kepada ular tembaga itu, mereka akan disembuhkan dari pagutan ular dan mereka hidup. Saudara, sama seperti keselamatan melalui Yesus. Seseorang itu tidak perlu mengusahakan keselamatan hidupnya. Ya, walaupun ini macam tidak masuk akal. Tapi inilah kebenaran yang dicatat dalam ayat 15 ini, ya, yang mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah yang Yohanes sebutkan selepas Yohanes menceritakan tentang Musa yang meninggikan ular di padang gurun itu. Maka itulah kaitannya. Ya, seperti mana orang perjanjian lama melihat kepada ular yang ditinggikan, maka demikianlah juga apabila setiap orang yang percaya kepadanya melihat kepada kayu salib itu akan diselamatkan. Haleluya. Sekiranya seorang melihat kepada kayu salib dan percaya kepada anak manusia yang mati untuk dosanya, maka ia akan disembuhkan dari penyakit dosanya dan beroleh keselamatan kepada hidup yang kekal. Nah, inilah yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita
menjadi sembuh. Amin. Seterusnya, bagaimana ayat 15 hingga ke-21 dapat menolak kepercayaan takdir Tuhan yang mengatakan bahwa Allah mentakdirkan siapa yang akan selamat dan siapa yang akan dibinasakan. Ya, Tuhan sememangnya menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Ya, menurut ayat ini dalam 1 Timotius 2:4, menghendaki semua orang diselamatkan. Amin. Ya, begitu juga Tuhan tidak berkenan supaya semua orang binasa. Ayat yang sangat luar biasa dalam Yehezkiel 33 ayat 11 ini. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dan ataupun dari kelakuannya supaya ia hidup. Tuhan menganugerahkan anak tunggalnya untuk menjadi korban bagi seluruh dunia. Maka pengorbanan Yesus bukanlah sekadar untuk orang-orang tertentu atau umat yang terpilih. Pengorbanan Yesus adalah untuk semua. Dan ini termasuk juga bangsa Israel. Walaupun mereka adalah umat pilihan Allah, umat yang teristimewa, tetapi mereka juga perlu diselamatkan sama seperti semua manusia di muka bumi ini. Ya, tiada pengecualian. Nah, inilah juga doa Paulus untuk orang-orang Yahudi dalam Roma 10 ayat yang pertama, ya. Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah, perhatikan di sini, supaya mereka diselamatkan. Maksudnya mereka juga harus diselamatkan. Nah, ayat 18 mengatakan, nah ini, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Saudara perhatikan di sini ya, ayat ini mengatakan, barang siapa percaya dan barang siapa tidak percaya. Jadi manusia diberi pilihan untuk sama ada percaya atau tidak percaya kepada Yesus. Ya, kita tidak boleh berkata, "Oh, saya bukan yang terpilih Tuhan, maka saya tidak boleh diselamatkan." Atau berkata, terpulanglah kepada takdir Allah. Tidak. Tidak, saudara. Kita telah diberi kebebasan untuk memilih. Maka sekarang, keselamatan telah tersedia untuk semua. Sudah ada keselamatan itu. Berita baik, kebenaran tentang keselamatan itu telah diumumkan kepada semua. Nah, sekarang keputusannya di tangan manusia. Sama ada mau percaya atau tidak. Jadi soalan yang ketiganya, apakah implikasi dan akibatnya orang yang percaya dan tidak percaya? Apa akibatnya jika seorang itu terus menolak terang dan berbuat jahat? Jadi dari ayat 3 hingga ke 21 kita rumuskan, kita petik daripada petikan ini. Orang yang percaya akan dilahirkan kembali dari roh, ya, ayat 3 dan 5. Dan mereka akan beroleh hidup yang kekal. Ayat 15 hingga ke-16. Mereka akan diselamatkan oleh Yesus, bukannya dihukum, ya. Ayat 17. Dan karena itu dalam ayat 18 ada berkata, karena itu tidak akan dihukum. Yaitu, ia akan bebas dari segala penghukuman dosa dan hidup sebagai seorang yang benar-benar merdeka. Amin. Nah, hasilnya ia akan hidup dalam terang dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Ayat 21. Ya, sebaliknya, orang yang telah melihat terang tetapi tidak percaya
Mereka akan tetap hidup dalam manusia lamanya yang berdosa, ayat 6. Ya. Dan ayat 16 berkata mereka akan menuju kebinasaan. Dan ayat 18 berkata, ia telah berada di bawah penghukuman dan pasti akan dihukum. Nah, perhatikan ayat 19 mengatakan, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Nah, bermaksud mereka tahu tentang kebenaran terang. Mereka tahu, tapi mereka secara sadar, mereka menolak kebenaran yang boleh selamatkan mereka. Karena mereka lebih menyukai kegelapan daripada terang. Dan karena itu, Tuhan adalah adil untuk menghakimi kedurhakaan mereka. Mereka telah menarik kemurkaan Allah atas diri mereka. Nah, inilah yang dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 26-27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sengaja ya, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, sudah tahu yang dosa itu adalah salah tetapi tetap buat, jadi ayat ini berkata, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Wow. Jadi saudara, bersyukurlah karena jalan keselamatan telah disediakan bagi manusia yang berdosa. Amin. Nah, kita hanya perlu percaya. Haleluya. Dan Alkitab adalah satu-satunya buku yang memberikan kepada kita begitu banyak, sangat banyak janji-janji tentang keselamatan manusia. Banyak janji-janji itu bahwa kita boleh diselamatkan. Anda tidak akan dapat begitu banyak janji-janji keselamatan di buku lain. Ya, hanya Alkitab. Dan Alkitab bukan sahaja memberitahu tentang kebenaran-kebenaran keselamatan yang begitu banyak, ia juga memberikan jaminan dan kepastian yang sangat-sangat kukuh tentang keselamatan manusia. Amin. Dan Tuhan mau supaya kita memiliki anugerah keselamatan ini, percayanya, dan memilikinya dengan lebih yakin lagi. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang teragung dan yang termulia. Terima kasih Bapa karena kami dapat mendengar pelajaran dari firman-Mu. Kami sangat bersyukur, kami sekarang boleh memiliki keselamatan yang terjamin. Karena Engkau Bapa yang menyediakan keselamatan, Engkau juga yang akan menyempurnakan keselamatan kami dari awal hingga ke akhir. Haleluya, terima kasih Bapa. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kami dari tangan-Mu yang maha kuasa. Kami selamat dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami selamat. Kami selamat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, tolonglah kami semua, setiap pendengar, untuk percaya dalam Tuhan Yesus dan meyakini keselamatan yang telah kami terima, ya Tuhan. Dengan percaya yang lebih yakin, kami dapat bertumbuh, menjadi lebih teguh dalam dasar iman kami. Tidak mudah goyah, tidak akan takut lagi tentang penghukuman, sebab kami telah diampun sepenuhnya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.